Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putri, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama adalah biografi mengenai Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, latar belakang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ketiga, jalannya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang keempat adalah akhir perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Biografi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lahir pada tahun 1631. Beliau adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad yang merupakan Sultan Banten pada periode 1640 sampai 1650 dan Ratu Martakusuma. Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya. Kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi sultan muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki 18 orang putra, yaitu Sultan Abu Nashar Abdul Kahar, Pangeran Purbaya, Tubagus Abdul, Tubagus Raja Putra, Tubagus Husain, Tubagus Ingayudadipura, Raden Mandaraka, Raden Saleh, Raden Rum, Raden Sugiri, Raden Muhammad, Tubagus Raja Suta, Raden Muhsin, Arya Abdul Alim, Tubagus Muhammad Atif, Tubagus Wetan, Tubagus Kulon, dan yang terakhir Raden Mesir. Apa maksud membuat kebijakan dengan kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Ubah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda, atau kami akan berperang melawan mereka. Karena Sultan Ageng, kapal kompeni hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Dia bukan tandinganmu. Kau! Ayahanda, pasukan kita banyak yang gugur. Ananda mendengar kabar bahwa karena Sultan Haji bersama kompeni, mereka bukan hanya ingin menguasai keraton Surasowan, tapi juga ingin menguasai keraton Tirtayasa ini. Betapa aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh kompeni Belanda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Keputusan Ananda untuk bergabung bersama kompeni selama ini keliru. Kembalilah, Ananda ingin ayahanda pulang ke Surasowan, tempat Ananda dibesarkan. Latar belakang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian, Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Ada beberapa alasan serta latar belakang mengapa Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan terhadap VOC, antara lain kezaliman kaum kolonialis dan imperialis di Nusantara, yaitu Belanda. Keinginan Belanda menguasai Banten karena wilayah ini sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Adanya persaingan antara Belanda, yaitu VOC, dengan Banten dikarenakan VOC membangun bandar perdagangan juga di Batavia. Hasutan VOC terhadap Sultan Haji, yaitu putra Sultan Ageng, untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Perombakan atau pembajakan kapal milik Banten yang pulang dari Jawa Timur oleh kapal-kapal Belanda. Jalannya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng merupakan musuh VOC yang tangguh.
Pihak VOC ingin mendapatkan monopoli lada di Banten. Pada tahun 1656 pecah perang. Banten menyerang daerah-daerah Batavia dan kapal-kapal VOC. Sedangkan VOC memblokade pelabuhan. Pada tahun 1659 tercapai suatu penyelesaian damai. VOC menggunakan siasat divide et impera atau memecah belah dengan memanfaatkan konflik internal dalam keluarga kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji pada tahun 1682 sampai 1687 sebagai raja di Banten. Sultan Ageng dan Sultan Haji berlainan sifatnya. Sultan Ageng bersifat sangat keras dan anti VOC, sedangkan Sultan Haji lemah dan tunduk pada VOC. Maka ketika Sultan Haji menjalin hubungan dengan Sultan Ageng menentang dan langsung menurunkan Sultan Haji dari tahtanya. Namun Sultan Haji menolak untuk turun dari tahta kerajaan. Untuk membela tanah Banten dari penguasaan VOC, banyak berbagai bentuk perlawanan yang dilakukannya, antara lain melakukan serangan-serangan terhadap VOC, mengundang para pedagang Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis, serta mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina guna memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa mengirim beberapa pasukannya untuk mengangkat kapal-kapal dagang VOC, melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC guna memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, mengobarkan semangat anti VOC. Tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa mengepung istana Surosowan dan mendesak Sultan Haji yang berkomplotan dengan Belanda, melakukan berbagai serangan-serangan dengan taktik gerilya. Tokoh-tokoh di balik perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa. Kedua, Arya Purbaya yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani. Keempat, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Kelima, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani. Dan yang keenam ada Syekh Asnawi Al-Bantani. Akhir perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk mendapatkan tahtanya kembali, Sultan Haji meminta bantuan pada VOC. Pada tanggal 27 Februari 1682, pasukan Sultan Ageng menyerbu istana Sarosuan di mana Sultan Haji bersemayam. Namun mengalami kegagalan karena persenjataan Sultan Haji yang dibantu VOC lebih lengkap. Oleh karena kekalahan ini, maka diadakan Perjanjian Banten. Di Perjanjian Banten pada tahun 1683 antara lain, Banten harus mengakui kekuasaan VOC, Sultan Haji diangkat sebagai Sultan Banten. Banten harus melepaskan pengaruhnya terhadap Cirebon. Banten tidak boleh berdagang lagi di Maluku. Hanya Belanda yang boleh mengekspor dan memasukkan kain ke wilayah Banten. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap, dan Sultan Haji kembali menduduki tahta Banten. Meskipun Sultan Ageng telah ditangkap, perlawanan terus berlanjut di bawah pimpinan Ratu Bagus Boang dan Kiai Tapa. Akibat perlawanan Banten terhadap VOC. Yang pertama, pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi sepi. Kedua, banyak korban yang berjatuhan, tetapi VOC masih belum bisa ditaklukkan pada masa itu. Ketiga, hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Sekian video mengenai penjelasan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagai pelajar yang baik, kita harus senantiasa menghargai jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dengan menerapkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi.